Lalu kita tanya ke STY. Karena apa? Otorisasi pemilihan pemain ini ada Tetap di di pelatih? STY. Ada di STY. Oh iya. Dia punya tim. Oke. Nah, kita di luar itu tidak. Kita hanya bisa proof. Oke. Oke nggak polisi ini? Kan Esko itu. Betul. Karena dalam statuta yang memutuskan boleh aja siapapun. mengusulkan tapi siapa aja boleh. Pelatih tetap yang tentuin. Yang menentukan. Dia harus mengusulkan ke Dirtek. Iya. Dirtek minta izin kepada Esko. Iya. Itu rules organisasinya. Betul. Akui PSSI kesulitan cari striker house goal, Ragnar Oratmangun rayu striker Liga Belanda agar gabung timnas Indonesia. Siapa dia? Hartul kita udah cari-cari dari Jerman atau apa gitu ya. Mereka mikir karena negara kita ini ranking berapa gitu. Sementara mereka kan yang kita ambil kan bukanlah orang yang serampangan juga. Betul. Jadi mau nggak mau mereka hitung-hitungannya masih gitu, masih inilah. Tapi sisi lain kita nggak berhenti juga, Bang. Ya. Jadi seperti ini kemarin kami bikin juga, Bang, di Sumatera Utara terus nih ya. Harus ada satu yang contoh yang bagus dulu supaya yang lain ngikutin. Sebenarnya, Bang, kita Penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun belak-belakan sedang merayu sosok striker yang bermain di Liga Belanda untuk bergabung dengan skuad Garuda. Skuad timnas Indonesia saat ini masih kekurangan daya gedor. Sangat jarang terlihat Sintayong menurunkan pemain yang berposisi sebagai nomor 9 murni. Hal ini sangat berpengaruh pada produksi gol tim merah putih yang sangat minim. Posisi striker di timnas Indonesia saat ini memang belum bisa memuaskan Sintayong. Beberapa kali, dia mengeluh belum klinisnya lini serang. Di kompetisi Liga 1, belum ada striker yang benar-benar bisa diandalkan timnas Indonesia untuk mendulang gol di setiap pertandingan. Ramadan Sananta dan Dimas Derajat yang dianggap sebagai striker terbaik di Indonesia saat ini pun dianggap belum memuaskan. Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk pun yang diharapkan bisa menjadi mesin gol, sejauh ini belum memenuhi keinginan Sintayong. PSSI pun mencoba menyelesaikan masalah itu dengan mencari pemain-pemain keturunan berposisi striker, tetapi sampai saat ini belum berhasil. Terbaru, skuad Garuda bahkan kedatangan pemain naturalisasi yang lagi-lagi berposisi sebagai bek, yaitu Kevin Dix. Terkait permasalahan ini, Ragnar Oratmangun pun menyebut bahwa PSSI sedang kesulitan untuk mencari striker, termasuk di Eropa. Saya mendengar bahwa sulit untuk menemukan stiker Indonesia, tetapi itu terserah pada federasi untuk menemukan striker itu, ujar Ragnar. Demi membantu timnas Indonesia, penyerang FC Dender ini pun mencoba merayu salah satu striker Liga Belanda yang kini bermain untuk FC Utrecht, Ole Romeni. Dia mengaku mengenal Ole Romeni dan mengetahui kualitas yang dimiliki oleh striker berusia 24 tahun tersebut. Saya mengenal Ole Romeni sejak saya masih muda di Akademi NEC, ujar Ragnar Oratmangun. Pemain berusia 26 tahun ini pun mengaku berbicara dengan Ole Romeni agar mau membela timnas Indonesia. Akan tetapi, Ragnar Oratmangun menyebut bahwa Ole Romeni masih berpikir untuk membuat keputusan penting di karir sepak bolanya. Aku berbicara dengannya, tetapi dia sedang memikirkannya dan aku mencoba meyakinkannya untuk datang dan membantu tim nasional, katanya. Namun, Ragnar Oratmangun tidak mau memberikan paksakan kepada Ole Romeni untuk segera membuat keputusan. Kehadiran Ole Romeni, lanjut dia, akan sangat membantu timnas Indonesia, khususnya di lini depan. Seperti yang aku katakan, dia masih memikirkannya, jadi aku memikirkannya, tetapi akan sangat bagus untuk kami, katanya. Ole Romeni bisa menjadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia yang sampai saat ini masih belum tajam. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek ini telah mencetak 2 gol dalam 11 pertandingan untuk FC Utrecht pada musim ini. Ole Romeni, striker muda bertalenta dari FC Utrecht, telah menarik perhatian PSSI. Di usianya yang baru menginjak 24 tahun, Romeni menunjukkan potensi besar di Liga Belanda. Meski biasanya beroperasi di sayap kanan, pemain ini memiliki naluri gol yang tajam. Terbukti dari 2 gol yang ia lesakkan dalam 5 penampilan awalnya musim ini.
Kemampuan Romeni mengeksekusi peluang diyakini dapat menjadi jawaban atas hambatan produktivitas gol yang selama ini dihadapi timnas Indonesia. Rumor oleh Romeni akan menjadi pemain yang diproses naturalisasi semakin kencang. Salah satu kabar diketahui dari fotografer lepas FC Utrecht. Ole Romeni merupakan pemain keturunan yang diincar untuk memperkuat lini serang skuad Garuda. Namun, ia disebut masih bimbang untuk menentukan pilihan. Menariknya kabar Ole merapat ke skuad Garuda semakin kencang. Rumor ini diketahui dari fotografer lepas FC Utrecht. Hal itu diketahui dari postingan striker 24 tahun ini. Fotografer bernama Milan Camil memberikan komentar seperti kode keras. Sebab, Milan membubuhkan emoji tanda salaman dengan tepuk tangan. Hal tersebut merujuk ke pemain skuad Garuda yang akan dinaturalisasi biasanya berselaman dengan Erick Thohir. Netizen yang mengetahui komentar ini tak ayal menebak bahwa Ole Romeni segera terbang ke Indonesia. Fix ini mah, seru kol. Fix ini dari fotografer klub Ole, komentar salah satu netizen. Andai benar ketambahan Ole Romeni, maka lini serang skuad Garuda akan mendapatkan tambahan yang bagus. Striker berusia 24 tahun ini menunjukkan performa apik di musim ini. Ia sudah menjadi andalan di lini serang FC Utrecht dengan catatan 10 pertandingan dan mencetak 2 gol. Kabar yang dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia akhirnya tiba. Ole Romeni, striker berbakat yang saat ini berkarir di Eropa, secara resmi menyatakan kesediaannya untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Keputusan ini tentu saja menjadi angin segar bagi skuad Garuda, yang kini semakin solid di lini depan dengan tambahan talenta seperti Romeni. Sebagai penyerang yang memiliki skill mumpuni, kecepatan, dan naluri gol yang tajam, Ole Romeni berpotensi memberikan dampak signifikan bagi lini serang Indonesia. Kemampuannya dalam mengolah bola dan menciptakan peluang dari berbagai situasi menjadikannya ancaman serius bagi pertahanan lawan. Selama ini, Romeni telah menunjukkan performa cemerlang di Eropa, mencatatkan statistik yang mengesankan dan mendapat pujian dari berbagai pihak atas konsistensi dan produktivitasnya di lapangan. Kehadiran Romeni diharapkan dapat menambah dimensi baru pada strategi permainan timnas Indonesia, yang kini tengah fokus meningkatkan daya serang di berbagai turnamen internasional. Kombinasi kemampuannya dalam mengeksekusi peluang serta kecepatan yang bisa mengejutkan lawan diharapkan akan meningkatkan daya saing timnas dalam menghadapi tim-tim kuat di Asia. Dukungan penuh dari penggemar tanah air. Kabar ini langsung disambut antusias oleh para pendukung timnas Indonesia. I just wanna keep moving, keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets.